Ngomongin ninja tangguh di era Boruto mungkin ada banyak nama. Tapi kalau siapa yang bisa menandingi kekuatan Naruto atau Orochimaru mungkin cuma ada satu nama. Ya, dia adalah Uchiha Sasuke. Ninja yang di era Boruto ini masih terus mengasah kemampuannya, menjelajah ke berbagai dimensi demi mencari informasi dan melindungi dunia shinobi. Berkat Rinnegan tersebut, Sasuke bisa menggunakan jutsu yang mustahil ninja lain bisa lakukan. Masalahnya nih, di era Boruto ini ia juga kelihatan telah di nerf. Padahal kita tahu di masa lalu Sasuke pernah sebadas ini. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kengerian Sasuke di masa era shinobi masa lalu sampai perang ninja keempat. Ada banyak momen yang tak terlupakan untuk Sasuke di masa mudanya. Ninja satu ini terlahir dengan penuh dendam terhadap orang bernama Itachi. Sasuke kecil sudah sangat jenius, tapi memiliki sisi gelap dalam dirinya. Kisah Sasuke menjadi penjahat paling berbahaya dalam dunia shinobi sebenarnya dimulai dari sini. Ya, gurunya serta orang yang menginginkan tubuhnya, Orochimaru. Perjalanan Sasuke dimulai. Pelatihannya dengan Orochimaru lah yang membuat kekuatan Sasuke melonjak sangat drastis. Ia bahkan mampu memaksimalkan segel kutukan tersebut dengan perubahan cakar elang. Tidak hanya itu saja, hasil dari latihan bersama Orochimaru, Sasuke mampu melenyapkan 1000 shinobi yang telah dipersiapkan oleh Orochimaru untuk menguji mental Sasuke. Namun masalahnya, kemampuan seperti itu belum tentu cukup baginya untuk mengalahkan Itachi. Sasuke terus mengembangkan kekuatan sampai dirinya sudah bisa menggunakan teknik ular seperti yang sering digunakan oleh Orochimaru. Pertemuan pertamanya dengan tim Seven Yamato menjadi bukti jika ninja satu ini sudah sangat berbeda saat ia masih berada di Konoha dan di bawah kendali Hatake Kakashi. Nah, sekarang itu gini, jika melihat di masa depan era Boruto ini, Uchiha Sasuke yang sudah bersahabat dengan Naruto serta dirinya menjaga kedamaian desa atas nama kakaknya Itachi, sepertinya cukup mengagetkan setelah ia mengetahui kebenaran dunia shinobi serta Itachi. Apalagi saat ini ia terkadang terlihat sangat lemah serta belum mau menggunakan tangan palsu. Karena alasan di masa lalu, meski ia sekarang sudah terlihat melunak, tapi ada yang menarik saat perjumpaannya dengan Sojoji dahulu. Ia mengatakan seperti ini, "Sojoji, di dunia bawah tanah kau harusnya mengetahui betapa bahayanya aku bagi mereka yang membenci dunia shinobi. Kau harusnya mengerti seperti apa aku di masa lalu." Yah, ini bukannya tanpa alasan, karena di masa itu Sasuke memang salah satu kriminal paling berbahaya dalam dunia shinobi. Bukti bahwa dirinya sangat badass tersebut pernah mengacaukan aliansi. Terus ada lagi nggak nih? Oke, pertama membentuk tim Hebi. Hasil dari para murid Orochimaru yang membangkang ini, Sasuke pada akhirnya membentuk sebuah tim ular, di mana ini dipimpin oleh Sasuke. Anggotanya bukan ninja sembarangan, Karin, Suigetsu, serta Jugo. Semua orang ini betapa badassnya di masa lalu. Dan bagusnya lagi, semuanya masih hidup di era Boruto. Dari tim Hebi ini, Sasuke bentuk setelah ia berhasil menekan jiwa Orochimaru pada saat Sannin tersebut di kondisi sakitnya. Inilah tim yang bertujuan membalaskan dendam pada si Uchiha Itachi. Tapi menariknya, dari badassnya tim Hebi ini, di kemudian masa selain tim Seven, tim yang sangat Sasuke anggap sebagai ikatan dekat adalah tim Hebi. Dan evolusi selanjutnya, kedua adalah Taka Elang. Nah, ini adalah tim Hebi di masa lalu, namun visinya sudah berbeda. Saking berbahayanya tim ini, bahkan Akatsuki sampai mengawasinya melalui para Zetsu. Tim Taka sendiri ini bergerak setelah Sasuke mengetahui tentang kebenaran kakaknya Uchiha Itachi. Ia bahkan sempat menangis mengetahui apa yang Itachi berikan dan lakukan kepadanya. Dan di tim Taka, inilah Sasuke akhirnya membangkitkan Mangekyo Sharingan-nya. Di tim Taka inilah dendam Sasuke kepada dunia shinobi bertambah besar. Apalagi Konoha, si desa sialan tersebut. Konoha harus ia hukum serta menerima balasan atas apa yang ia lakukan kepada kakaknya. Di tim Taka ini pula, Sasuke sudah mendapati kekuatan Amaterasu pemberian dari Itachi. Selain itu, tim Taka ini juga ditunggangi oleh Akatsuki bernama Tobi si Obito. Dengan misi pertamanya, bahwa Taka harus membantu Akatsuki untuk menangkap seorang Jinchuriki sempurna pada saat itu. Ya,
si rapper Killer Bee. Pertempuran tak terelakkan ini menyebabkan kekacauan terjadi di desa Kumogakure. Itulah awal mula Killer Bee menyadari jika api hitam Amaterasu seberbahaya itu. Namun saat itu Sasuke belum terlalu mahir dengan Mangekyo Sharingan-nya. Ketika Sasuke melemah saat itu dan berhasil membakar Hachibi, orang yang rela berkorban menyelamatkan mereka adalah Suigetsu yang berubah menjadi monster besar air. Ketiga adalah mengacaukan aliansi 5 Kage. Sampai sejauh ini hanya ada satu kelompok yang berani-beraninya mengacaukan rapat 5 Kage beserta 2 asisten terkuatnya. Ya, dia adalah Takanya Sasuke. Dalam rapat 5 Kage tersebut, Sasuke bertempur habis-habisan dengan Raikage keempat. Pertempuran tersebut memang menyebabkan luka dalam bagi Sasuke sementara. Namun ia berhasil membuat Raikage kehilangan tangannya saat itu. Pertempuran tersebut pada akhirnya menyebabkan Sasuke melawan Gaara dan kelompoknya serta 2 asisten Raikage, salah satunya Darui. Tidak hanya itu, Sasuke bahkan berhadapan dengan Mei Terumi dengan Kekkai Genkai langkanya. Saat itu memang Mei berhasil membuat leleh skeleton maut Susanoo Sasuke. Namun karena bantuan Zetsu, Sasuke berhasil mendapati staminanya lagi. Sampai akhirnya ia berhadapan dengan Onoki dan terkena Jinton Kekkei Touta. Mereka kira saat itu Sasuke berhasil lenyap dengan teknik Onoki. Namun yang sebenarnya terjadi adalah ia diselamatkan oleh Akatsuki Obito yang para Kage kira adalah Madara. Sasuke masih hidup. Keempat adalah membasmi pria bernama Danzo. Inilah tujuan utama Sasuke mengacau di rapat 5 Kage. Meski sangat beresiko, namun saat itu demi menghukum Danzo, Sasuke rela melakukannya. Sampai pada akhirnya pertemuan mereka terjadi di jembatan tersebut. Pertempuran luar biasa antara pengguna elemen angin dan petir tak terelakkan lagi. Yang kita juga salut di sini adalah kemampuan Danzo ini juga tak kalah mengesankan. Dia bahkan bisa menggunakan teknik angin tingkat tinggi, teknik terlarang, dan mengetahui tentang Mokuton. Ini terjadi karena Orochimaru memberitahu semua yang ia teliti kepada Danzo. Pertempuran tersebut sebenarnya ada 2 yang memicu kemarahan besar Sasuke. Pertama, Danzo lah orang yang menyebabkan kakaknya di posisi tersebut dan melenyapkan semua klannya. Danzo jelas berbeda dengan Sarutobi. Kedua, Danzo lah yang telah mengambil mata sahabat kakaknya Uchiha Shisui. Inilah yang mendasari kebencian Sasuke. Namun masalahnya, Tobi si menara palsu ini juga menantikan momen mengambil mata Shisui. Pertempuran tak terelakkan lagi, sampai inilah momen Sasuke mengetahui teknik Izanagi dari klan Uchiha. Di momen inilah akhirnya Sasuke berhasil membalaskan dendamnya kepada klan, serta Uchiha, Itachi, dan Shisui. Namun Danzo menyadari maksud dari Madara tersebut. Di momen akhirnya ia menggunakan teknik segel untuk meledakkan diri agar mata Shisui ikut hancur karenanya. Ia sangat takut jika mata ini jatuh ke tangan orang yang salah seperti Madara palsu tersebut. Setelah kejadian ini, Sasuke akhirnya bersedia ditanamkan Mangekyo Sharingan kakaknya. Lalu ia memunculkan Eternal Mangekyo Sharingan. Aksi badass Sasuke berlanjut saat setelah ia berhadapan langsung 4 orang Kage menanyakan berbagai hal soal desa, Itachi, klan, dan dunia shinobi. Ini memang sangat beresiko, apalagi 4 Kage tersebut ada sosok Tobirama yang terkesan sangat keras kepada Uchiha. Setelah menyadari banyak hal, Sasuke akhirnya turun langsung ke medan pertempuran dan bergabung lagi dengan tim Seven awal. Disinilah momen saat Sasuke dan Naruto kembali bekerja sama. Tidak hanya soal Amaterasu, Sasuke bahkan sering menggunakan Susanoo-nya atau bahkan memanggil Kuchiyose terbarunya, saat itu Aoda. Pertempuran-pertempuran telah Sasuke lewati, saat itu melawan Obito Rikudo, Madara Rikudo, atau bahkan melawan Kaguya sekalipun. Kami pikir jika tidak ada Sasuke, mustahil rasanya tim Seven bisa lolos pula dari mungkin Tsukuyomi-nya Kaguya. Mungkin hanya Obito yang sudah kembali normal dan para Kage Edo Tensei yang tersisa. Dan terakhir kelima adalah pertempuran di lembah akhir dengan Naruto. Nah, inilah momen setelah perang shinobi tersebut, di mana Naruto dan Sasuke melakukan pertempuran terakhir siapa yang terkuat. Saat itu pula, mereka sudah memiliki kemampuan badass dari Rikudo Sennin. Naruto dan Sasuke menggunakan teknik tertinggi mereka, Humanoid Susanoo dan Perfect Mode Kurama. Kemampuan 2 monster ini menghasilkan teknik tertinggi panah indra Noya dan Biju Damarasen Shuriken tertinggi. Pada akhirnya keduanya kehilangan tangannya
Dan di suatu momen Sasuke akhirnya mengakui jika ia kalah dari Naruto. Setelah peristiwa tersebut, keduanya membebaskan korban dari Mugen Tsukuyomi. Berlanjut di era Boruto, peran Sasuke yang badass di masa lalu sedikit lebih lunak karena ia sudah menjadi sosok seorang ayah. Namun jika dibandingkan dengan Naruto atau ninja lainnya, Sasuke adalah ninja yang masih aktif terus berkelana. Dan mungkin setiap waktunya masih sering berhadapan dengan para musuh-musuh kuat. Salah satunya yang paling berbahaya adalah Otsutsuki. Jadi rekornya di masa lalu sebagai ninja kriminal dalam dunia shinobi mungkin akan tergantikan dengan seorang ninja pelindung dunia shinobi sampai era ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan kengerian Sasuke di masa era shinobi masa lalu sampai perang ninja keempat. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.